Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Nila Megama Rahayu SSMA, merupakan dosen di Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman, dengan nomor NIDN 0002048805. Mata kuliah pokok saya adalah pengkajian puisi Indonesia dengan bobot 3 SKS dan ditempuh pada semester 3. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, PJBL atau Project Based Learning, dan diskusi atau tanya jawab, serta pembelajaran ini dilengkapi dengan RPS, lembar kerja mahasiswa, rubrik penilaian mahasiswa, dan monitoring evaluasi. Dalam video pembelajaran ini saya akan menyampaikan materi terkait tata bunyi dalam puisi sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah ini untuk memahami, menjelaskan, dan menilai teks-teks puisi dalam hal perkembangan puisi Indonesia, struktur puisi, karakteristik puisi, pemaknaan puisi, metode pengkajian puisi, dan praktik mengkaji puisi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, pertama, CPMK 1 menjelaskan gaya bahasa dan teknik penceritaan dari bacaan. CPMK 2 melakukan analisis komparatif antara beberapa karya dengan topik atau tema serupa. CPMK 3 menunjukkan penguasaan konsep-konsep tersebut dalam perdebatan diskusi akademis. CPMK 4 memahami konsep dan metode dalam berbagai pendekatan budaya untuk menganalisis fenomena kesastraan dan kebudayaan. CPMK 5 menerapkan kemampuan berpikir analisis untuk menyelesaikan masalah. Sub CPMK dalam mata kuliah ini: 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dan menjelaskan dasar gagasan puisi dan unsur pembentuk puisi secara kompleks. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menunjukkan penguasaan konsep teori kesastraan dalam tata bunyi puisi, unsur tiruan bunyi, lambang suara, ketidaklangsungan ekspresi, dan sarana retorika dalam puisi, serta struktur puisi. 3. Mahasiswa mampu menunjukkan penguasaan menjelaskan dan menerapkan kemampuan berpikir kritis terhadap karakteristik bahasa atau makna dalam puisi, hubungan intertekstual puisi, dan strata norma Roman Ingarden. 4. Melakukan analisis dan menerapkan kemampuan berpikir kritis terhadap teori semiotika Rivater dan mengidentifikasi puisi, kajian pembacaan semiotik, heuristik hermeneutik, maupun penerapan hipogram dan matrik. Materi-materi dalam pembelajaran ini diantaranya: pertama, konsep dasar puisi, kemudian unsur-unsur pembentuk puisi, tata bunyi dalam puisi, kata dalam puisi, ketidaklangsungan ekspresi puisi, sarana retorika dalam puisi, struktur batin puisi, kemudian karakteristik bahasa atau makna dalam puisi, hubungan intertekstualitas puisi, strata norma Roman Ingarden, teori semiotika Rivater, identifikasi puisi dan semiotika Rivater dalam kajian pembacaan semiotik, heuristik, hermeneutik, hipogram maupun matriks. Pustaka utama dalam mata kuliah ini adalah pengkajian puisi dari Rahmat Djoko Pradopo, kemudian teori dan aplikasi semiotika Michael Rivater dari Ratna Ratih, kemudian pustaka pendukung semiotika, teori, metode, dan penerapannya dalam penelitian sastra yang ditulis oleh salah satunya saya sendiri. Kemudian kedua, Ratna Kuta dengan buku teori, metode, dan teknik penelitian sastra dari strukturalisme hingga poststrukturalisme. Dan ketiga, menggunakan jurnal terkait dalam kajian puisi. Di awal pembelajaran ini saya menggunakan LMS Eldiru, maksud saya, untuk memberikan RPS, kontrak pembelajaran, dan materi sebelum pembelajaran sudah disiapkan di Eldiru. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini adalah UTS 30%, tugas terstruktur 10%, aktivitas partisipatif 10%, dan UAS berupa proyek 50%.
Pembelajaran di kelas sebanyak 12 kali dan pembelajaran di lapangan sebanyak 2 kali, serta kehadiran minimal 70% untuk mahasiswa agar dapat mengikuti UTS dan UAS. Demikian perkenalan diri saya dan sekilas pengenalan mata kuliah pengkajian puisi Indonesia. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan ini setelah pertemuan kemarin ya, minggu lalu kita sudah masuk ke, masih ingat pertemuan minggu lalu apa? Tentang definisi puisi termasuk jangan juga genre sastra. Oke. Masih ingat definisi puisi apa? Ada yang ingat? Definisi puisi itu apa? Puisi adalah? Ya, silakan. Sepengetahuan saya itu puisi itu adalah salah satu tulisan dari sastra itu sendiri yang biasanya kata-katanya itu ada makna. Oke, baik. Bagus sekali ya teman-teman, kasih tepuk tangan dulu. Betul ya Mas ya. Jadi puisi adalah salah satu genre yang ada di dalam sastra, khususnya karya sastra yang kata-katanya memiliki makna tertentu gitu ya tadi yang disampaikan. Oke. Nah, berkaitan dengan itu materi kita hari ini berkaitan dengan tata bunyi, teman-teman. Kalau di genre prosa, kita tidak akan melihat makna yang berbeda dari teks kata ya. Tapi di dalam puisi ketika kata itu diucapkan dari satu orang atau deklamator yang satu dengan deklamator yang lain itu akan menimbulkan makna yang berbeda. Nanti kita contohkan bareng-bareng ya. Seperti janji saya di minggu lalu, hari ini kita akan banyak praktik untuk coba membacakan kata dalam puisi. Oke ya teman-teman. Nah, ini sesuai dengan CPL kita tadi ya teman-teman ya gitu. Jadi mahasiswa akan mampu memahami dan menunjukkan penguasaan konsep teori kesusastraan khususnya dalam tata bunyi dalam puisi, unsur tiruan bunyi dan lambang suara. Ya, itu yang akan kita mudah-mudahan kita maknai bersama, kita pahami bersama di hari ini. Oke, teman-teman. Lapis bunyi, ya lapis bunyi dalam sajak adalah semua satuan bunyi yang berdasarkan konvensi bahasa tertentu yang bersifat istimewa untuk mendapatkan efek puitis. Ya, saya ingin teman-teman mengucapkan kata ibu. Nah, ibu ya. Kita ambil satu diksi atau kalau dalam bahasa puisi itu satu metafora. Saya tulis di sini agar kita tidak lupa. Ibu. Oke ya. Oke. Saya ingin coba Mbak mengucapkan kata ibu. Ibu. Oke, ibu. Teman-teman yang lain menyimak ya. Oke. Coba kata ibu. Ibu. Oke. Coba Mas. Ibu. Oke. Ada yang hampir sama ya. Nah, ini namanya ritme. Ritmenya sama, teman-teman. Oke. Dalam puisi kita coba lagi. Ibu yang memiliki makna ekspresif marah gimana? Ibu. Oke, beda ya dari yang diucapkan yang pertama ya. Oke, ibu dalam konsep marah. Ibu. Oh, ini lain lagi ya. Ada emosi di dalamnya ya. Kalau ibu dalam konsep makna ekspresif bertanya, coba. Gimana saya? Ibu. Oke. Beda nggak dengan tadi yang disampaikan? Beda. Oke, nah ini yang dikatakan bahwa bunyi di dalam puisi itu memiliki makna tertentu yang bisa saja satu diksi, satu metafora yang sama, kata ibu memiliki makna yang berbeda. Sesuai siapa yang mengucapkan dan sesuai dengan apa yang kita pahami dari puisi itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, dalam puisi bunyi kata berfungsi sebagai simbol arti tadi ya. Ketika tadi diucapkan A, ibu bisa memiliki makna, oh ini puisinya orang yang sedang bertanya kepada ibunya. Tapi di dalam kata yang lain diucapkan kata ibunya,
itu bisa menimbulkan makna, oh ini orang sedang marah atau datar-datar aja dengan ibunya. Gitu. Oke, di sini ya, karena puisi memiliki lambang suara atau lambang rasa. Ya, gitu. Oke, kalau kita berkaitan dengan tiruan bunyi atau onomatope, ada yang tahu onomatope? Belum ya? Oke. Onomatope adalah tiruan bunyi yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam realitas. Teman-teman tahu suara tembakan? Oke, dor dor dor. Teman-teman tahu suara apa lagi ya? Suara ayam berkokok? Oke, kukuruyuk. Ketika dituliskan gimana tulisannya? Kukuruyuk juga ya. Oke. Misalnya tadi ambil dor dor dor. Nah, ini ya, dor dor dor. Ini adalah penulisan dari tiruan suara tembakan tadi. Ya, nah ini masuk dalam kategori puisi juga, teman-teman. Misalnya ada seorang penyair mengatakan ada seorang pahlawan, dia menembak dengan pistolnya. Kukuruyuk, kukuruyuk, kan tidak nyambung ya gitu. Jadi itu menimbulkan nilai rasa yang berbeda. Oke ya, kita selanjutnya ke slide yang lain. Oke, di dalam puisi kita kenal adanya asonansi dan aliterasi. Asonansi apa sih? Lambang bunyi dari huruf-huruf vokal A, I, U, E, O. Nah biasanya di sini siapa yang pintar baca puisi? Ada Mas Rifki, ada Mbak Zahra nih biasanya sering ikut ya lomba baca puisi. Nah di sini teman-teman pengucapan kata U, E, O atau vokal di akhir kata itu akan lebih mudah. Nanti akan kita praktekkan. Kalau teman-teman mengucapkan kata ibu itu tadi ya dengan kata marah, dengan dengan ekspresi marah dan ekspresi bertanya itu gampang kan? Ibu, 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 gampang. Tapi kalau bapak coba dengan kata yang diakhiri dengan konsonan, bapak berhenti ya, bapak berhenti gitu ya. Nah ini yang tidak bisa dimaknai secara luas dalam konteks ini karena ada keterbatasan pada saat kita pengucapan. Untuk misalnya Mbak Zahra dan Mas Rifki yang biasanya sering tampil baca puisi, ini akan agak kurang ekspresif gitu ya, karena ada sesuatu hal yang mengganjal dalam tiruan bunyi. Oke, sampai sini paham ya? Nanti kita praktekkan teman-teman. Nah, analisis lapis bunyi puisi Sepi Saupi Sepi Saupa ini karyanya Sutarji Kalsembahri, betul. Analisis puisi ini teman-teman bisa lihat Sutarji adalah penyair yang terkenal dengan karya-karya yang berkaitan dengan mantra. Kenapa sih kita analisis bersama teman-teman? Larik yang pertama bunyinya apa? Diakhiri dengan asonansi vokal I. Kemudian ada U, au gitu ya. Nah, itu saya beri tanda merah ya. Itu menunjukkan kemudahan kita di dalam membacakan puisinya. Nah, kemudian di dalam puisi ini teman-teman bisa dipahami tidak sih ini puisi tentang apa sih? Oke ya. Ini adalah puisi yang berbicara tentang ada yang pernah jatuh cinta? Nah ini cinta itu seperti sesuatu hal yang membahagiakan gitu ya, tapi juga melukai. Seperti pisau gitu ya. Oke. Nah, ketika teman-teman bisa mengatakan aduh gitu ya, berarti ada nilai rasa dong dari kata itu ya. Nah ini adalah kata di dalam puisi. Baik ya, nanti kalian bisa bersama kelompok yang kemarin sudah kita bagi di minggu lalu, kalian bisa coba memahami kembali, membacakannya kembali. Oke, teman-teman, ini juga kita lihat, ini contoh dari karyanya Darmadi ya. Darmadi seorang sastrawan lokal Banyumas ya, yang kemarin baru mendapatkan penghargaan setelah
70 tahun, 50 tahun ya, 50 tahun kepengarangannya. Ini ada contoh puisinya. Ada yang mau membacakan dari kursi aja? Coba saya bisa? Oh, tidak bisa. Mas Rifki bisa? Oke, silakan Mas Rifki. Sebiji beringin karya Darmadi. Sebiji beringin lepas dari mulut kelelawar, jatuh di ceruk batu, tumbuh dalam mainan cuaca. Oke, tepuk tangannya. Oke, di sini teman-teman, apa yang kalian rasakan dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rifki dengan ritme dan nada yang diucapkannya? Nadanya apakah berapi-api, penuh dengan emosional? Tidak, gitu ya. Apakah nadanya gimana tadi? Datar, terus mendayu, gitu ya. Apakah dari nada tersebut dan dari teks tersebut teman-teman merasakan sesuatu hal yang ini adalah puisi jenis peperangan? Tidak. Ini adalah jenis puisi orang yang sedang memahami hidup, merenungi? Iya gitu ya. Nah itu ya teman-teman, jadi di dalam puisi ketika kita memilih diksi tertentu untuk dibacakan, maka kita harus memahami diksi itu, gitu ya. Baik bagi seorang pembaca, deklamator maupun orang yang membuat puisinya. Jadi tidak mungkin Darmadi menulis puisi ini, ya ini adalah puisi perenungan di masa tuanya ya. Ini puisi jenis peperangan, tidak ya tadi teman-teman mengatakan demikian ya karena memang bukan gitu ya. Nah, ketika kita memahami puisi tersebut, maka itu akan berpengaruh pada apa yang ingin kita ungkapkan. Ya, kalau kalian belum memahaminya, maka kita bisa saja membacanya dengan nada marah-marah. Ya, padahal itu tidak sesuai. Ya, gitu. Maka kata memiliki makna yang luar biasa di dalam puisi, makna yang ekspresif, gitu ya. Tetapi makna yang ekspresif itu harus disesuaikan dengan konteks apa yang diceritakan di dalam puisi. Oleh sebab itu, kata dan bunyi ini sangat kuat dalam puisi. Itu yang membedakan dengan prosa ya. Oke, teman-teman, di sini irama. Irama adalah jiwa puisi. Setuju teman-teman? Setuju ya. Tadi Mas Rifki sudah membacakan dengan irama, berarti sesuai dan iramanya pas ya. Itu memiliki makna bahwa sudah sesuai dengan irama yang diinginkan dari puisi. Ya, oke. Irama adalah bunyi-bunyi yang berulang, pergantian yang teratur dan variasi bunyi yang menimbulkan suatu gerak yang hidup. Ya tadi ya teman-teman merasakan ada sesuatu hal yang berbeda dari puisi ini. Ini bukan puisi puisi perjuangan, peperangan, tidak ya. Jadi ada sesuatu hal yang berbeda yang ditawarkan dari setiap puisi. Ada irama dibagi menjadi metrum dan ritme ya. Gitu ya. Di sini metrum itu nada yang datar. Tadi ketika teman-teman mengucapkan kata ibu yang awal tadi ya, itu datar. Nah, itu masuk di metrum. Kalau kalian baca puisi itu ada saat-saat ketika pembacaannya itu tidak marah, tidak keras, dan juga tidak dalam konteks nada yang sedang menangis, gitu, tapi yang datar aja, ya. Gitu. Nah itu berarti masuk dalam kategori metrum, ya. Oke, aliran perasaan dalam puisi ya. Bunyi atau irama membuat puisi terdengar merdu, mudah dipahami dan menyebabkan aliran perasaan. Saya kira tadi sudah kita pahami bersama. Irama dalam deklamasi puisi terbagi atas tekanan dinamik, nada dan tempo. Ya, nanti kita akan lihat ketika kata dibaca tinggi rendah itu menimbulkan makna yang berbeda. Oke, teman-teman, kita sampai pada tahap ini. Oke, kalian tahu ini puisinya siapa? W.S. Rendra ya. W.S. Rendra, Sajak Orang Lapar.
Sekarang teman-teman, saya ingin kalian untuk coba memahami puisi ini, yang kemudian akan kita praktikkan bersama ya, gitu. Bagaimana pembacaannya sehingga bisa kita lihat maknanya sama atau beda ketika dibacakan dengan nada yang berbeda. Oke ya, kita mungkin saya beri waktu 5 menit, cukup? Coba. Oke. Oke ya, teman-teman. Oke. Ada yang mau membacakan contohnya? Oke. Di puisi ini puisi yang berbicara tentang kelaparan ya, kesedihan gitu ya. Ada yang bisa mengucapkan kata "Oh Allah", coba dibaca yang bait kedua. Gimana, Mas? Oh Allah, burung gagak menakutkan dan kelaparan adalah burung gagak. Selalu menakutkan. Kelaparan adalah pemberontakan, adalah penggerak gaib dari pisau-pisau pembunuhan yang diayunkan oleh tangan-tangan orang miskin. Baik, ya terima kasih. Oke, ada lagi yang membacakan? Biasanya Mbak Zahra. Mbak Zahra, oke? Oh Allah, burung gagak menakutkan, dan kelaparan adalah burung gagak, selalu menakutkan. Kelaparan adalah pemberontakan, adalah penggerak gaib dari pisau-pisau pembunuhan yang diayunkan oleh tangan orang miskin. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Teman-teman, bisa kita analisis bersama ya. Bisa analisis bersama. Antara pembacaan yang pertama tadi dengan yang kedua sama atau beda? Beda. Apa yang membedakan? Emosinya lebih dapat, oke ya. Kalau emosi, mendayu dan sedihnya dapat. Berarti ini menunjukkan adanya aliran perasaan, ya gitu. Gitu ya. Tadi mungkin karena nervous ya. Gitu ya. Kemudian tadi kita lihat di pembacaan puisi yang diucapkan dari satu kata aja, yang pertama, oh Allah, itu beda kan? Tadi ketika yang deklamator kedua, kita mendengarkan O-nya agak panjang sedikit ya. Coba, misalnya tadi membacanya oh Allah dengan oh Allah, sama atau beda? Beda. Lebih mengena di mana perasaannya? Yang kedua yang panjang ya. Oke. Ini sebagai contoh teman-teman bahwa pembacaan puisi dengan asonansi O, A, I, U, E, O itu jauh lebih luas bisa kita ekspresikan. Dan maknanya itu menimbulkan makna yang lebih berbeda, lebih punya nilai rasa. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, teman-teman terima kasih ya. Gitu, untuk materi ini saya kira akan kalian praktikkan di kelompok masing-masing yang kemarin sudah kita buat. Saya kira kelompoknya nanti akan menganalisis tiruan bunyi. Nah, ini ada fungsi, oke ya. Nih ya, bunyi ikut membangun suasana puisi tadi yang sudah kita rasakan bersama, dan bunyi ikut membangun makna rasa tertentu tadi ya. Oke, selanjutnya silahkan untuk mengerjakan tugas yang sudah saya setting di Eldiru. Nanti silahkan dicek lagi Eldirunya dan dikumpulkan di Eldiru ya. Ini adalah puisi karya Yanwi Mudrika, salah satu-satunya saat ini penyair perempuan yang ada di Banyumas. Silakan untuk dianalisis. Terima kasih ya teman-teman. Kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Silakan dikumpulkan, kita akan bahas tugas itu. Terima kasih teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, ada mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan Mbak.
Nah, tadi kan Ibu sudah bilang bahwa pemaknaan setiap orang pembaca itu beda-beda kan Ibu. Jadi apakah itu kan apakah tidak apa-apa? Karena kan pasti pencipta puisi itu inginnya kayak menulis ini tuh dengan ekspresi seperti ini, tapi pembacanya itu memaknai hal lain. Apakah itu tidak apa-apa? Baik. Itu aja sih. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab ya, gitu ya. Jadi betul. Kalau kita melihat teks puisi kemudian bisa dibaca beda-beda. Itulah kenapa ada lomba baca puisi, gitu kan. Tapi yang menang yang seperti apa? Yang menang adalah yang bisa memaknai sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi cara membacanya adalah kita paham dulu tadi dengan puisinya. Tadi contoh ya, puisi yang dibaca di awal itu puisinya sedih, maka kita tidak mungkin puisi biasa tidak mungkin bercerita, maka tidak mungkin kita marah-marah ya. Apakah boleh berbeda dengan yang lain? Boleh, selama tidak keluar dari maknanya. Gitu. Boleh gitu ya. Gitu. Makanya ada lomba baca puisi, tetapi yang pasti ada pakemnya. Kalau ini puisi yang bercerita ya tidak marah-marah seperti orang sedang orasi ya gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke. Silakan dilanjutkan nanti dengan tugas kelompok. Ada lagi? Tidak ada? Cukup ya? Oke, baik. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.